Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang perawat yang aduhai cantiknya. Dia bernama Gwen. di sana membutuhkan pertolongan. Betapa senangnya pasien itu setelah melihat ada perawat yang datang membantunya. Eits, bukannya membantu, yang ada perawat cantik kita ini malah menyumbat saluran oksigen yang menunjang kehidupan pasien itu. Hingga pada akhirnya, nenek itu kehilangan kesadaran. Dan dengan santainya dia berteriak seakan dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya, para dokter datang dan langsung melakukan penanganan pertama. Beruntung, nyawa nenek itu berhasil diselamatkan. Dan Gwen pun meninggalkan ruangan dengan tersenyum puas. Singkat cerita, kita akan berpindah ke sebuah rumah besar yang dihuni oleh Mengalami distorsi otot dan harus mendapatkan perhatian khusus. Nampaknya hubungan Gwen dan Max sudah sangat dekat dan terlihat sangat akrab. Saat sarapan, kruk milik Max terjatuh. Dan saat Gwen mengambil kruk milik Max, sepertinya dia melakukan sesuatu. Di saat yang bersamaan, teman Mira yaitu Karen datang berkunjung. Di sana, Gwen menguping pembicaraan antara Mira dan Karen, di mana Mira mengeluh mengapa Todd dan Max lebih menyukai Gwen dibanding dirinya. Karen menyarankan Mira untuk kembali melihat referensi perawat untuk menggantikan Gwen. Namun Mira menolak karena menurut Mira, Gwen telah merawat Max dengan baik. Tapi perbincangan mereka harus terhenti karena tiba-tiba Max terjatuh karena kruk yang dia gunakan rusak. Mira memarahi Gwen karena dirasa tidak becus dalam merawat anaknya. Mira yang panik melihat Max terjatuh langsung menghubungi Dr. Keller dan memesan kruk khusus untuk Max. Dan di situ, Gwen memanfaatkan momen untuk membuat Mira merasa bersalah atas dirinya. Dan Mira meminta maaf atas perlakuannya kepada Gwen. Esok harinya, Mira bergabung ke sebuah komunitas distorsi otot. Ya, semacam perkumpulan orang tua yang memiliki masalah yang serupa. Di sana, Mira menceritakan kisahnya, di mana Max didiagnosa pada tahun ini karena sebuah insiden, di mana Max terjatuh saat sedang bermain. Di sana, Mira tak kuasa menahan air matanya mengingat hal tersebut. Bahkan Mira menyalahkan dirinya sendiri karena tak dapat berbuat banyak untuk Max. Sesampainya di rumah, Mira langsung disambut oleh Gwen yang mengagetkannya untuk memberikan teh kepada Mira. Di sana, Gwen melihat Mira ketiduran di sofa. Tak lama, Dr. Keller datang berkunjung. Dan perlu kalau muda dan kalau tua tahu, Dr. Keller adalah dokter yang pernah bekerja dengan Gwen. Dan dokter inilah yang telah menyelamatkan nenek tua di awal film tadi. Di sana, Dr. Keller ingin memberikan kruk khusus yang telah dipesan oleh Mira. Namun, saat Dr. Keller ingin bertemu dengan Mira, Gwen seperti ingin menghalang-halanginya. Akhirnya, dia menitipkan kruk itu kepada Gwen. Saat mau pergi, nampaknya dokter ini tak asing dengan wajah Gwen. Namun, Gwen menyangkal hal itu. Pada malam harinya, Gwen mengunjungi rumah dari Dr. Keller untuk memberitahu dirinya jika sebenarnya Gwen pernah bekerja dengannya. Dr. Keller menyambut Gwen dengan menyuruh Gwen masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba, Gwen langsung menarik Dr. Keller dan menyuntikkan sesuatu ke lengan si dokter, sembari memberitahukan siapa dia sebenarnya. Dan di sana, Gwen pun meninggalkan si dokter dengan keadaan obat yang mulai membuatnya sekarat. Wah, psikopat yang dingin seperti sikap doi. Di rumah, Mira mendapatkan telepon dari seorang pria misterius bernama David. David mengaku sebagai teman komunitasnya. Di sini, David menunjukkan rasa simpatinya kepada Mira dalam usahanya merawat Max. Hi Mira, so glad I reached you. Saat Mira ingin melihat orang yang berbicara dengannya, Mira hanya bisa melihat sebuah foto dengan resolusi yang rendah.
David mengaku anaknya juga mengalami masalah yang sama dengan Max. David juga mengaku jika istrinya sudah meninggal dan dia sekarang dibantu oleh seorang perawat dalam mengurus anaknya. I have help. Not as much as I'd want. I'm so sorry. Mira yang mendengar hal itu merasa mengambil langkah yang tepat. Namun, di sini Mira tidak mengetahui bahwa ternyata orang yang sedang berbicara dengannya sebagai David bukanlah David, melainkan Gwen yang menggunakan akun milik orang lain dan mengubah suaranya dengan alat pengubah suara agar terdengar seperti laki-laki. Paginya, Karen kembali datang ke rumah Mira yang sedang sarapan. Tapi Karen tak sengaja menumpahkan minuman kepada Todd. Saat Mira sedang melepas baju Todd yang basah, Gwen nampak terpesona dengan Todd. Gwen pun disuruh untuk membawa baju kotor tadi ke tempat cucian. Karena melihat Mira yang kurang sehat, Karen menawarkan bantuan untuk mengambilkan tasnya di ruang kerja. Namun saat melewati ruang cuci, dia mendapati Gwen yang sedang mencium-cium baju milik Todd. Pada malam harinya, Gwen kembali menelpon Mira sebagai David untuk menanyakan kabar Mira dan Max. Mira mengeluh jika badannya kurang sehat. Dan di situ tiba-tiba Gwen langsung menghentikan teleponnya dan bersikap seakan dia memergoki Mira sedang asik teleponan dengan laki-laki lain di belakang Todd. Dan secara kebetulan Gwen bertemu dengan Todd dan memberitahunya jika Mira sedang asik teleponan dengan pria yang bernama David. Mira, I just stopped her from using the wrong detergent. Really? Look, I know this isn't my place to say anything. Padahal kenyataannya Gwen lah si David itu. Playing victim dan manipulatif ya. Itulah sifat Gwen. Gwen mempengaruhi Todd agar curiga jika Mira telah selingkuh. Kemudian Gwen mengucapkan selamat malam sambil memeluk Todd. Good night. Oh. Good night. Sleep well. Di keesokan harinya, Gwen dan Todd ada di dapur, sedangkan Mira masih tertidur. Sepertinya Gwen selalu mencari cara agar bisa terus bersama Todd. Dan saat ingin memulai aksinya, dia dipergoki oleh Mira yang sudah terbangun. Gwen pun mengurungkan niatnya. Sementara sarapan sudah dibuat oleh Gwen dan bahkan semua pekerjaan rumah telah diselesaikan olehnya. Kemudian, Gwen pun kembali memberikan Mira teh yang jika saya amati terus-menerus, setiap kali Gwen memberikan Mira teh membuat Mira seperti orang yang sakit. Malamnya, Mira kembali menelpon David dan menceritakan masalah di rumahnya. Dan saat yang sama, Todd dan Max pulang saat Mira sedang asik teleponan. Saat Mira ingin ikut mengantar Max ke kamarnya, tiba-tiba pandangannya kabur dan Mira berkata akan menyusul. Tak lama, Mira mendapat sebuah pesan yang bertuliskan David adalah seorang penipu. Dan Mira pun tertidur di sofa. Pagi harinya Todd mencoba membangunkan Mira yang masih tertidur di sofa. Dan tanpa sengaja Todd melihat pesan semalam di HP Mira. Namun Gwen mengalihkan perhatiannya. Gwen membuat Mira terlihat seperti numpang di rumahnya sendiri. Waduh, inget Neng, itu suami orang. Don't rush yourself. I'm so sorry for being short. Lalu Mira mendapatkan pesan di mana David yang asli meminta untuk bertemu di sebuah kafe. Sesampainya di rumah, dia bercerita kepada Gwen tentang dia dan David yang akan bertemu. Diam-diam, Todd mendengar percakapan itu dan Todd berpikir bahwa istrinya benar-benar berselingkuh. Karen thinks it's better if I meet him in a pub. Besoknya Mira datang ke sebuah kafe yang sudah ditentukan dan di sana sudah ada David yang menunggunya. David memulai percakapan dengan berkata nama depannya memang David, tapi dia lebih dikenal dengan Weber. David mengaku tidak pernah punya anak dan tidak pernah mengobrol sama sekali dengan Mira. Dan di sana David menjelaskan ada orang yang menyamar sebagai dirinya. Istrinya telah meninggal karena kanker paru-paru. Namun anehnya ada seseorang yang mempengaruhinya untuk berhenti kemoterapi. Sama seperti kasus yang dialami Mira saat ini. Kemudian David menunjukkan foto yang sama dengan yang dikirim oleh David palsu. Ternyata di luar sana Todd mengikuti Mira dan melihat Mira berpelukan dengan David. Kemudian David kembali ke motel tempat dia menginap. Take your time. Easy does it.
Dan di sisi lain, Karen datang ke rumah Mira dan bertemu dengan Gwen. Di sana, Karen berbicara empat mata dengan Gwen dan mengatakan dia mengetahui kelakuan Gwen yang aneh. Lalu dia ingin memberitahu semuanya kepada Mira agar rumah tangga Mira tidak berantakan. Would you mind giving me a minute? Namun saat Karen ingin meninggalkan rumah, Gwen mengambil guci kaca dan melemparkannya ke Karen hingga tak sadarkan diri. Lalu Gwen membawa Karen ke sebuah tempat dan menyuntikkan sesuatu ke tubuh Karen, kemudian meninggalkannya bersama mobilnya. Di rumah, Mira yang sedang mengiris bawang mendapatkan pesan dari Todd jika dia akan pulang terlambat. Dan saat perhatian Mira teralihkan, Gwen mengambil pisau yang digunakan oleh Mira dan langsung pergi dengan alasan dia ingin berkencan dengan cinta lamanya. Oh, flames in town. Ternyata Gwen mendatangi tempat David menginap. Tapi yang bikin aneh tuh, kenapa David tidak curiga kepada Gwen yang masuk ke ruangannya dan langsung menggunakan sarung tangan. Di sana, dia menceritakan semuanya kepada David. Bahkan Gwen mengaku dialah malaikat maut yang telah membuat istrinya terbunuh. Kemudian, Gwen langsung menusuk David dengan pisau. You with you. I'm gonna kill you. Hurts, doesn't it? Dan masih ingatkah kalian dengan darah Mira yang diambil oleh Gwen untuk dites? Ternyata dia tidak membawa darah Mira untuk dites, melainkan menebarkan darah Mira di atas tubuh David yang sekarat. Malam harinya Todd pulang dengan keadaan mabuk. Situasi itu dimanfaatkan oleh Gwen untuk semakin dekat dengan Todd. Gwen langsung membawa Todd ke kamar dan tanpa disuruh Gwen udah mau nyosor aja. Tapi kayaknya si Todd ini masih setia nih sama istrinya. Terbukti Todd menyuruh Gwen untuk langsung kembali ke kamarnya. Gwen, what is theirs? Keesokan harinya Todd bertemu dengan Gwen dan seperti tidak terjadi sesuatu. Namun keadaan Todd yang mabuk kembali dimanfaatkan oleh Gwen untuk playing victim lagi. Dengan mengatakan Todd mencoba menggoda dirinya. Sementara itu, Mira yang masih tertidur akibat minuman yang diberikan oleh Gwen akhirnya tersadar. Mira langsung mencoba menghubungi Karen, namun tidak ada jawaban. Lalu ada chat dari David yang bertuliskan Little Guy. Dan di botol minumannya juga terdapat tulisan Little Guy yang ditulis oleh Gwen. Dan sepertinya itu memiliki makna tersembunyi yang membuat Mira penasaran. Dan saat ingin mencuci botol minumannya, di sana dia mendapati sesuatu yang mencurigakan. Mira pun langsung mendatangi kamar Gwen. Di sana dia menemukan sebuah buku tentang obat-obatan. Dan tiba-tiba teleponnya berbunyi dan terjatuh. Saat ingin mengambil handphonenya, dia menemukan banyak obat-obatan di kolong kasur Gwen. Mira langsung bergegas keluar kamar saat tahu Gwen telah pulang bersama Max. Di sana, Gwen heran karena Mira sudah terbangun, yang seharusnya dia masih belum sadarkan diri. Gwen kemudian mengantarkan Max untuk pergi terapi. What's the deal? We just wanted to come check in on you before the appointment. Just relax, we'll see you later. Come on. Bye, Mom. You're back. Kemudian Mira kembali masuk ke kamar Gwen dan merekam semua yang telah Gwen perbuat padanya. Kemudian dia menelpon Todd dan mengatakan bahwa dia memiliki semua bukti tentang Gwen yang sudah dia rekam dan ingin melaporkannya ke polisi. Namun sayang, Gwen telah pulang dan di sini sepertinya Gwen telah menyadari jika Mira telah mengetahui semuanya. Dia berbohong tentang Max agar Mira mau ikut dengannya pergi dan meninggalkan seluruh barang miliknya termasuk handphone. I'll take you right to him. Dalam perjalanan, Gwen mengaku jika dirinya iri dengan Mira yang memiliki keluarga harmonis. Dan dia juga ingin memiliki keluarga yang sama seperti Mira miliki dengan cara menyingkirkan Mira dari sana. Something of your own to take care of. Tibalah Gwen dan Mira di suatu tempat. Sesampainya di sana, Mira langsung mencari Max. Dan lagi-lagi ternyata Gwen berbohong kepada Mira. Di sana, Gwen berniat untuk melenyapkan Mira agar Gwen bisa memiliki Todd dan Max seutuhnya. Perkelahian antara istri setia dan pelakor pun tak terelakkan. Rocky, do the right thing for Todd. Perkelahian itu dimenangkan oleh Mira, di mana dia berhasil memberikan salam teko tepat di kepala Gwen, yang menyebabkan Gwen tak sadarkan diri.
Dan Mira pun langsung pergi meninggalkan Gwen dengan mobilnya. Film pun ditutup dengan kembalinya keharmonisan Todd, Mira, dan Max sebagai keluarga yang bahagia. Jadi, inti dari film ini tuh menceritakan bagaimana Gwen yang mengalami